Halo guys, kembali lagi bersama gua Billy dari channel Glory Swings. Dan ini dia barang terakhir yang gua beli di event kemarin yang Fast Anime Toys itu ya. Dan ini dia Blockies Ultraman Zero Ultimate Aegis ya guys ya. Ini akhirnya gue beli karena gue suka Zero yang form ini ya. Dan nanti kita akan bandingin sama SAF yang gue beli juga ya. Dan ini penampakan kotaknya yang di depan seperti ini. Sangat cakep artnya guys ya. Di sini di gambar sebelah kanannya Ultimate Zero-nya, terus di sebelah kirinya ini mungkin part-part yang kita dapat ya, dan ini kita serakit guys. Aduh, mungkin gue bakal habis banyak waktu sih buat ngerakit. Bagian belakangnya seperti ini, part-part yang kita dapat apa aja, dan ya ini foto pose-posenya ya. Dan ini bisa menyala guys, makanya gue suka ya. Gue beli, gue coba beli, dan yaudah ini masih segel. Kita langsung buka aja. Gue nggak expect sih gue bakal rakit hari ini. So kayak akhirnya karena gue nggak tidur, saya gue rakit aja lah gitu. Daripada gabut ya guys ya, daripada bengong aja, nggak produktif sama sekali. Ini banyak banget ya, gila. Ini sih butuh berapa lama gue ngerakit ya guys. Gelo, sih banyak banget loh. Ini sampai jam pagi kali gue ngerakitnya ya. Nih. Kacau, ini lebih banyak daripada yang Transformer Blockies ya. Waduh, pusing pala gue langsung liatnya bro. Ini banyak banget. Tuh gila, ini buku panduan nih setebel ini guys. Kalian bisa lihat tebel nih, gila. Tebel. Aduh, nggak bisa ya, nggak bisa lihat tebelnya ya. Oh tebel lah guys. Nah setebel ini guys. Stres juga nih ngerakitnya. Oh ini sih beberapa hari sih guys ya. Ntar kalau nggak selesai gue lanjut. Tapi oke, apalah. Kalau gue rakit sebisa gue dulu untuk sekarang. Dan inilah barang-barang yang dapet dari ini guys ya. Ini apa? Ini barang-barang Zero-nya. Yang kecil-kecil kita pisahin dulu. Oke, gue proses rakit dulu. Dan ini dia penampakan Ultraman Zero-nya. Langsung gue pasang Aegis-nya ya. Karena menurut gue cakep banget Aegis-nya. Dan inilah penampakannya nih guys, cakep banget ya. Dan yaudah kita langsung lanjut aja ke poin pertama, aksesoris. Wah ini gila sih, ini bisa gue bilang gila banget sih aksesorisnya sih, sumpah banyak banget, gila. Kalian bisa lihat ini ada pedang Aegisnya, satu set Aegis. Terus di sini ada braceletnya Ultraman Zero juga. Tuh, aksesorisnya banyak banget nih. Nah, kita dapat stand base yang cocok banget dan enak banget dipasang ke Ultraman Zero-nya ini, guys. Tuh. Mantap. Dan ini kita dapat versinya apa nih? Versi dia nembak ya, guys ya. Dan ini bener-bener cakep sih versi dia nembak nih tuh. Dan ini nggak tanggung-tanggung ya, guys, tuh. Ini di sini dia kristal, nggak dicat atau apa, guys ya. Terus aksesoris kedua kita dapat ini nih. Apa namanya yang Ultraman Zero yang tanduknya digabung dua itulah, dan jadi pedang gitu. Dan gue detailnya oke, glossy mirip-mirip lah. Terus kita juga dapat ini juga, ini tanduk yang digabung di color timernya dan bisa dipasang nanti di sana juga. Cakep banget ini, detail dapat dan warna color timernya tuh keren banget, gila. Ini gue liatnya color timernya hampir menyaingi SHF guys, dan minimal gue lebih bagus kayaknya ya. Kalau timer di sini gue suka banget ya, gila. Terus kita dapat ini lagi nih. Nah ini tanduknya Ultraman Zero, ada dua keping versi nanti dicolok ke kepalanya. Terus yang dipegang nanti di tangan, keren. Ini nanti gue capek nih shootnya, gila. Terus kita dapat juga ini setnya, nggak pelit banget. Ini bener-bener kasih full set Ultraman Zero-nya, nggak ada kurang, dah gila tuh. Nah terus kita dapat tangan pengganti juga nih. Tuh ada 1, 2, terus dapat 3, terus 4, terus ini terakhir 5, dan sama yang dipakai jadi 6. Gila. Untuk aksesoris gak bisa diragukan lagi, banyak banget, lengkap abis ya. Cakep banget, gila. Yaudah kita langsung lanjut aja ke desain. Desainnya gue suka banget.
mirip banget sama Ultraman Zero-nya. Dan ini nggak ada kekurangan, secara desain menurut gue cakep. Nah, terus kita coba menyalain. Di sini bisa nyala ya guys ya, tuh matanya. Kalau tapi bisa menyala juga, cuman di sini kehadang sama Aegisnya aja. Desain gue bisa bilang ini mirip 90% lah ya. Untuk secara desain mirip banget dengan Zero Aegisnya. Cakep. Gue suka sih Zero Form ini, makanya gue beli guys ya. Oke, ini kita bandingin sama SAF nih. Oke, mirip-mirip banget lah ya guys ya. Cakep banget lah ya, mirip banget ya. Cakep. Dua-duanya mirip tuh dengan SAF-nya. Cuman ukurannya emang jauh banget ya. Untuk ukuran ini jauh banget, kalian bisa lihat. Ntar gua harus ingin dulu. Bikin fokus dulu. Nah, ukurannya jauh lah ya ini ya, jauh banget. SAF cuma berapa sentimeter doang. Ini kayak 25 ya. 20 atau 25 lah. Dan ini bisa tinung-tinung juga tuh guys ya. Jadi ketutupan nama ininya aja gue pasang karena gue rasa keren gitu Aegisnya. Yang bikin gue menarik mobil itu karena Aegisnya nih. Jadi kita copot dulu deh kalau gitu. Kita copot Aegisnya, terus kita pasang biar lebih menyeluruh ya reviewnya ya. Oke, ini dia Ultraman Zero versi basicnya dengan sedikit pedang. Tuh, cakep banget ya guys. Nih kalau menyala, gila cakep banget ini. Dibanding versi Zeritos ini lebih lengkap guys, karena dapat semuanya. Tapi Zeritos juga oke lah. Dan menurut gue ini cocok untuk bapak-bapak yang tangannya gede ya. Ini gede banget loh guys. Dan ini bakal gue pajang kemungkinan di meja kerja gue ini. Karena cakep banget, ganteng. Tapi gue takut berdebu aja sih. Cuma karena ya oke lah. Cakep banget pokoknya ini, gila, nggak ada kekurangan secara look desain. Cuman paling ada bekas-bekas potongan. Walaupun ini nggak perlu dipotong guys ya, karena udah langsung. Ini bisa tinung karena udah langsung. Loh, kok langsung mati dia? Bentar doang. Nah, karena udah langsung ini guys ya. Tinggal dipetek-petek aja, tinggal patah. Nama juga dirakit lah, model kit. Jadi pasti ada potongan, karena gue nggak jago motongnya lah, anggapannya gitu. Gue nggak jago motongnya. Akhirnya banyak lah beberapa titik-titik. Tapi nggak ngaruh buat gue, masih oke banget. Karena nggak perlu potong capek-capek. Cuman kekurangannya adalah nanti kita bahas aja. Oke. Nah, untuk desain oke banget. Gue bisa kasih 9/10, udah mirip banget. Dan buat yang suka gede-gede ini cocok banget lah. Oke, mantap. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke poin berikutnya. Artikulasi. Menurut gue artikulasi oke aja di sini. Udah mirip-mirip sama Figurize lah ya. Tapi kayak masih kalah dari Figurize lah. Masih ada beberapa yang keset dan nggak able banget kayaknya. Tuh ya, gue nggak tahu ini bisa di pose Kousen apa enggak. Karena entah kenapa gue rasa kayak susah banget buat pose Kousen. Cuman gue coba agak susah ya untuk artikulasinya ya. Atau emang pengalaman gue aja yang kurang banyak ya. Mungkin kalian bisa komen-komen di bawah lah kira-kira yang tahu. Dan kekurangan ini ya bisa copot-copot juga ya guys ya. Bentar. Oke, nah untuk artikulasi kakinya bisa sampai segini. Terus bisa menekuk sampai segini. Oke, terus di ujungnya ada kayak SAF-SAF-an. Aduh, kameranya. Nah, ini ya, seperti biasa ya. Ada yang bisa ditekuk kayak gini. Oke, terus kalau untuk ke belakang juga bisa sampai segini. Cakep banget, bisa dipakai buat menendang. Untuk artikulasi kaki lumayan fleksibel lah, cuma copot. Cuman begitu saja lah. Oke, untuk artikulasi kaki, tangan yang agak susah. Artikulasi kepala menengok sampai segini aja. Tuh, terus untuk ke bawahnya cukup dalam, ke bawahnya tuh bisa sampai ke bawah. Terus untuk bagian dada, nah segini aja tuh. Terus di sini juga masih ada artikulasi dikit, lumayan, biar bisa buat ngeliat ke bawah gitu lah ya. Oke. Untuk artikulasi itu aja sih. Paling di bagian tangannya agak sedikit susah menurut gue ya. Karena gue sendiri yang kurang berpengalaman. Oke, langsung lanjut aja kita ke poin terakhir. Poin terakhir. Worth it gak bang dibeli?
menurut gua worth it aja kalau kalian nggak ngincer artikulasi dan pengen merasakan experience ngerakit sendiri. Tapi gua akan kasih catatan buat kalian buat yang belum pernah ngerakit dan mau ngerakit ini ada bener-bener kalian harus santai aja ngerakit ya guys. Jangan terburu-buru kalian lihat partnya bener atau enggak, karena menurut gua susah banget kalau kalian udah salah pasang gitu. Copotnya susah banget, tangan gua sampai sakit gara-gara beberapa kali salah, dan ada bagian part-part joy kecilnya itu susah banget buat dipasang, keras gitu kita harus tekan ya. Bahkan gua sampai pakai gunting bagian ininya tuh buat menekan begini karena sakit guys. Mungkin kalian harus pakai Hansaplast di tangan kalian agar lebih enak gitu pas ngerakitnya ya. Dan pokoknya jangan sampai salah deh guys. Kalau salah ya udah kalian harus bukanya susah karena kita ngeri patah juga, dan waktu buka box pelan-pelan ya keluarinnya, karena menurut gue beberapa ada yang udah copot sendiri karena kan dia nggak perlu digunting ya, dia potek aja copot gitu. Tadi gue beberapa ada yang copot, nah itu bisa hilang, bahaya gitu loh. Jadi mending kalian harus hati-hati buka box ya, pelan-pelan dicek dulu. Nah, dan untuk manual booknya menurut gue lengkap banget ya, bagus, berwarna, jadi cukup detail. Jadi kalian harus sabar-sabar pelan-pelan lihatnya aja. Terus jangan sampai salah yang gue bilang karena copotnya susah. Terus jangan sampai hilang karena ada part yang lumayan kecil, walaupun gak bisa dibilang kecil banget ya, masih gede-gede lah karena ukurannya cukup gede loh guys ini tuh. Nah mungkin itu catatannya aja buat kalian kalau kalian mau mencoba untuk merakit ini ya, buat kalian yang masih pemula gitu loh. Kayak gue juga kesusahan gara-gara beberapa kali ngulang gitu loh. Kampret banget emang ya. Dan menurut gue masih worth it lah, cuman emang harus hati-hati aja. Cukup cakep. Kalau untuk menyaing SAF belum bisa lah ya. Masih SAF tuh punya value yang tinggi yang susah diadu sih guys. Walaupun di sini udah bagus banget ya. Masih worth it banget buat kalian beli, dan ini cukup gede. Cuman kalau untuk anak kecil kayaknya kurang worth it ya, walaupun udah dirakitin karena banyak part-part yang masih bisa copot. Dan ya lebih cocok buat kita orang remaja aja emang, remaja sampai dewasa ya, sampai tua ya. Cocoknya yang bisa jaga part-part kecilnya. Mungkin begitu aja sih guys, menurut gua bagus-bagus aja. Mungkin catatan sedikit buat blokis, ada beberapa part yang susah buat dipasang menurut gua. Harus kencang banget, dan kalau udah kencang kalau lu salah susah banget copotnya. Itu aja sih menurut gua. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Secara look, desain, detail oke semua, keren, gak ada kekurangan, semuanya niat. Paling di bagian braceletnya aja yang lain udah pakai kayak kristal-kristal plastik itu, dia malah dicat, sayang banget. Kurang satu ini aja. Kalau di SAF tuh enggak ya, enggak dicat ya. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gua review guys. Mungkin kalau kalian ada penambahan bisa komen di bawah. Dan sorry banget kalau ada kekurangan yang gue sampaikan buat kalian, atau kata-kata gue yang salah. Dan terima kasih buat kalian udah nonton sampai akhir. Gue Billy dari channel Glowswing. Sign out guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.